Baiklah, selamat siang, selamat malam, selamat pagi semuanya. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat. Di pertemuan hari ini kita akan berbagi informasi tentang mengelola media perusahaan. Yang dalam hal ini akan saya batasi dengan host journal. Ya, pengelolaan media perusahaan ini juga akan berhubungan dengan pertemuan berikutnya, yaitu tentang penulisan. Hanya saja dalam mengelola host journal, kita tidak perlu pintar dalam menulis sebenarnya. Ya, meskipun pada akhirnya nanti kita harus bisa mengerti dan memahami isi tulisan. Berbeda ya, menulis dengan memahami isi tulisan. Nah, hal pertama yang akan diajarkan adalah tentang pengelolaannya dulu. Karena penulisannya itu berhubungan dengan teknis, tapi nanti juga akan dipelajari dengan baik. Oke, mengelola media perusahaan atau host journal. Ya, mungkin sebagian dari kalian yang sudah bekerja di perusahaan sudah familiar dengan host journal atau majalah perusahaan. Ya, di mana majalah tersebut diciptakan dan dibuat dengan tujuan-tujuan tertentu. Ya, host journal merupakan salah satu dari media komunikasi di perusahaan. Isinya bisa sangat banyak, bisa tentang informasi untuk internal, eksternal juga, bisa untuk para pemangku kepentingan, tergantung dari tujuan dari pembuatan host journal tersebut. Nah, oleh karena itu, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, ya, host journal mungkin sudah tidak lagi berbentuk fisik, tetapi berbentuk online. Bahkan sudah bisa diakses di beberapa aplikasi tertentu di beberapa perusahaan. Host journal merupakan salah satu dari sekian banyak cara berkomunikasi melalui media cetak. Sekarang media online, karena berhubungan aplikasi. Host journal lebih sering disebut dengan majalah perusahaan. Ya, majalah tersebut merupakan media komunikasi internal dan alternatif komunikasi dalam bisnis. Ya. Hal ini disebabkan karena selain tampilannya yang menarik, majalah juga dapat memuat banyak gambar, foto, dan berita perusahaan, sehingga mendorong banyak bisnis untuk memilih majalah sebagai media internal mereka daripada pilihan lain. Majalah merupakan media komunikasi yang lebih cair. Oleh karena itu akan banyak desain, gambar, foto, dan berita-berita yang sifatnya lebih banyak ringan dan mudah dibaca, serta mudah dipahami. Karena majalah diciptakan sebagai media informasi yang ringan. Berbeda dengan eh, media komunikasi seperti media cetak lain, yaitu koran. Ya, majalah dibuat sangat menarik karena untuk menarik perhatian. Ya, jadi kalau kita ngomongin host journal, kita harus memikirkan juga desainnya. Kalau kita memikirkan desain untuk perusahaan, tentu hal paling gampang adalah dan paling mudah harus ada warna perusahaan tersebut. Contohnya, misalnya perusahaan tersebut punya logo atau logo berwarna biru. Nah, di host jurnalnya desainnya nanti akan ada warna-warna biru yang melambangkan logo perusahaan. Host jurnal juga merupakan media komunikasi untuk mencapai identitas. Jadi media komunikasi yang akan mengkomunikasikan identitas perusahaan salah satunya adalah host journal juga. Host journal dikenal dengan host organ, ya, atau sebagian besar mengatakan surat kabar karyawan.
dan surat kabar perusahaan. Padahal informasi yang disampaikan di host journal itu tidak selalu tentang karyawan, tidak juga selalu tentang publik internal. Bahkan ada majalah host journal perusahaan yang menceritakan juga tentang pemangku kepentingannya. Jadi fokus dari host journal tergantung bagaimana tujuan kita ingin mengkomunikasikan apa. Itulah yang akan menjadi tolak ukur host journal kita nanti akan digunakan untuk apa. Ya, public relations dapat membantu pada pembentukan pengertian dalam komunikasi dan kegiatan perusahaan dalam rangka menanamkan dan memperoleh pengertian, itikat baik, kepercayaan, dan apresiasi masyarakat terhadap perusahaan. Nah, khususnya di kalangan masyarakat umum untuk mencapai tujuan perusahaan. Mengembangkan itikat baik dan memperoleh opini publik yang menguntungkan atau menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan yang harmonis dengan berbagai publik. Itu fungsi dan tujuan dari kerjaan public relations. Nah, dalam membentuk kepercayaan, etikat baik, apresiasi, host journal merupakan salah satu media komunikasinya. Nah, oleh karena itu, host journal itu sampai sekarang masih digunakan. Mungkin lebih banyak menggunakan yang online-nya saat ini. Karena host journal merupakan media komunikasi yang lebih cenderung diterima oleh publik perusahaan. Dari desainnya, dari bahasa yang digunakannya, akan lebih ringan. Cocok untuk dibaca ketika lagi istirahat makan siang. Informasi-informasi penting tentang perusahaan, kemajuan perusahaan. Karena publik perusahaan itu tidak hanya karyawan. Ya, stakeholder yang berhubungan dengan perusahaan pun bisa membaca jurnal itu. Bahkan kebanyakan pemangku kepentingan juga sangat aware dengan host jurnal tersebut. Karena bagi mereka, apa yang ingin mereka lihat di perusahaan itu bisa dilihat juga di host jurnalnya. Informasi apa yang keluar di situ, bagaimana hubungan antara eh, atasan, pimpinan, top manajemen dengan low manajemennya, bahasa-bahasa apa yang digunakan, hal-hal positif apa nanti yang keluar, etikat baik dari hasil komunikasi tersebut bisa dicapai dengan host journal. Itu kita harus sesuaikan dengan publik perusahaannya juga. Ya. Oleh karena itu, host journal menggunakan bahasa yang sangat bebas dibandingkan dengan bahasa-bahasa penulisan yang lain. Kalau kita bicara koran, sudah pasti bahasanya baku. Ya, ada susunan kalimat tertentu yang harus dicapai dan harus bisa menjelaskan bagian-bagian tertentu dari informasi. Sedangkan host journal merupakan media dengan tambahan foto, gambar, yang dikombinasikan dengan tulisan-tulisan sederhana, mudah dipahami, dan sangat cair bahasanya. Tujuan dari host journal adalah memberikan informasi yang sebenarnya penting, tapi dengan cara yang lebih lain. Terkadang, kita menyampaikan informasi secara langsung dengan bahasa yang sulit dipahami oleh orang, akan membuat orang tersebut bingung dan pesan yang kita sampaikan tidak tersampaikan dengan baik maknanya. Nah, dengan adanya host journal yang digabungkan dengan gambar, foto, diagram, chart, ya, terus desain-desain, kalau misalnya itu perusahaan host journal tentang arsitektur dan segala macam, itu merupakan media komunikasi yang dibuat harus lebih sederhana. Agar apa? Agar pesan yang disampaikan tetap tersampaikan dengan baik, dengan makna yang sama, tapi dengan cara yang lebih menarik.
bagi publik perusahaan. Pesan yang disampaikan dengan baik akan membantu karyawan memahami tujuan dari perusahaan itu. Dengan mereka memahami tujuan dari perusahaan, maka kinerja perusahaan akan lebih mudah untuk diatur. Beda halnya dengan jika publik perusahaan tidak mengetahui tujuan dari perusahaan itu, maka PR tersebut akan sulit untuk mengetahui masa depan perusahaan seperti apa. Host jurnal juga memiliki tujuan-tujuan tertentu. Secara khusus, ya, salah satu tujuannya adalah untuk menyamakan informasi atau memberikan klarifikasi informasi terhadap sesuatu yang negatif yang keluar di internal perusahaan atau pada publik perusahaan. Tujuannya adalah agar karyawan-karyawan yang merupakan bagian dari internal perusahaan atau publik-publik internal perusahaan dapat ikut mengkantor berita tersebut. Karena kepercayaan di publik internal merupakan cara terbaik kinerja public relations itu diukur. Jika publik internal itu memiliki reputasi yang sangat baik, citra yang sangat baik terhadap public relations-nya, maka mereka bisa ikut menjaga citra dan reputasi perusahaan ke depannya. Dan ini tentu akan memberikan masa depan yang baik bagi perusahaan juga. Di satu sisi mereka mengerti tujuan dari perusahaan itu mau kemana, memahami tujuan dari perusahaan itu mau kemana, dan apa yang harus mereka lakukan jika informasi-informasi yang salah itu keluar. Hal tersebut bisa disampaikan di host journal, pakai dengan media-media foto ya, lebih menarik ya. Oke, kita lanjut. Public relations membutuhkan pengguna media dalam penyebaran informasi. Media internal merupakan salah satu bentuk media kegiatan public relations dan harus diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Karena media internal akan menginformasikan berbagai berita tentang kegiatan perusahaan yang biasanya dilaporkan kepada khalayak internal atau tertentu dan dipublikasikan secara berkala. Nah, dasar upaya memperoleh opini publik yang baik tidak terlepas dari jenis komunikasi yang digunakan, yaitu komunikasi dua arah atau two-way communication. Manajemen puncak yang diwakili oleh public relations saling berkomunikasi, sehingga dengan komunikasi dua arah itu akan menghasilkan komunikasi yang sangat baik, menciptakan opini publik yang baik. Host journal juga dibuat sesuai tertentu tadi kan. Ada host journal yang dibuat khusus untuk karyawannya. Ada host journal yang dibuat khusus untuk para pemangku kepentingannya. Ada host journal yang dibuat untuk para top manajemen. Tentu, jenis informasinya berbeda. Bahasa yang digunakan pun berbeda. Dan karakter-karakter, desain, foto, dan segala macamnya pun pasti berbeda. Kenapa? Karena untuk menciptakan host journal, kita harus menyesuaikan dengan karakteristik publik yang ingin kita capai. Jenis informasi itu harus seperti apa? Ingat, kita tidak bisa memaksa orang untuk mempersepsi, karena mereka sudah punya pengetahuan lain tentang persepsi itu. Tapi kita bisa mengarahkan pesan yang kita sampaikan agar diterima sama dan dimaknai sama oleh mereka dengan menggunakan media komunikasi, dan salah satunya adalah media internal host journal ini. Jadi, kalau kita benar-benar memahami pentingnya host journal ini untuk menginformasikan perusahaan, kita akan membuat beberapa host journal. Yang paling gampang kayak tadi, satu untuk karyawan, satu untuk top manajemennya, satu untuk para pemangku kepentingannya. Karena jika pesan itu disampaikan dengan baik dan dimaknai dengan baik, maka kita dapat melihat opini publik yang tercipta. Opini publik yang tercipta ini akan membantu kinerja public relations ke depannya. Maka public relations akan bisa mengatur strategi-strategi apa saja yang akan dia buat nanti untuk masa depan perusahaan. Karena jika opini publik di dalam perusahaan itu rusak, hancur, maka kinerja perusahaan itu pun pasti akan berkurang. Ya, karena tujuan public relations adalah membangun hubungan yang harmonis. Tidak segampang dengan memecat orang kemudian menggantinya dengan yang lain. Ntar dulu.
Terkadang kita berpikiran mudah seperti itu, tapi ketika digantikan dengan orang lain malah lebih parah orangnya. Atau mungkin orang itu diajarin lagi dari awal. Itu akan membuat kinerja perusahaan makin lama makin lama lagi. Akan mundur lagi, mundur lagi. Makanya yang paling baik adalah menjaga opini publik di dalam perusahaan agar apa? Agar semua informasi itu dapat dikendalikan oleh public relations. Salah satunya dengan media komunikasi regional ini. Ya, opini publik itu bukan hanya konsumen, produsen, tapi ingat karyawan pun bagian dari publik internal perusahaan. Pemangku kepentingan juga bagian dari publik internal perusahaan. Dan top manajemennya juga bagian dari publik internal perusahaan. Yang mungkin saja ada informasi-informasi yang terlewat. Informasi-informasi yang sebenarnya mereka butuhkan untuk kinerja perusahaan, tapi belum mereka dapatkan. Tapi dengan kesibukan yang mereka miliki, dengan masing-masing memiliki apa ya, memiliki prosedur kerjanya sendiri-sendiri, waktu kerjanya sendiri-sendiri. Jadi dibutuhkan media komunikasi yang lebih ringan, yang bisa mereka baca dengan sangat singkat, cepat, bisa mereka pahami, dan justru pertama-tama menarik perhatian mereka dulu. Enak dibaca, enak dilihat, sehingga mereka pun nanti harus bisa memahami. Baik, gunakan bahasa yang santai, dipahami. Ya, bahasa-bahasa yang mungkin bisa lebih dipahami oleh para karyawan. Contohnya gini, eh, kalau kita ngomongin tentang family gathering, mungkin itu akan berat bagi beberapa karyawan tidak memahami konsep family gathering seperti apa. Tapi kalau itu diganti bahasanya dengan kumpul-kumpul bersama, maknanya sama, tapi dengan bahasa yang berbeda. Satu dengan konsep family gathering yang dipikirkan oleh perusahaan dan hanya beberapa orang yang memahami tentang konsep family gathering sebenarnya seperti apa. Tapi yang terpenting adalah mereka memahami dulu tujuannya. Ya, kita gunakan bahasa kumpul-kumpul bersama karyawan. Nah, atau liburan bersama karyawan yang lain. Nah, itu bahasa-bahasa sederhana itu hanya bisa digunakan di host journal. Karena host journal itu menggunakan media, merupakan media komunikasi yang kita bisa buat sangat cair. Sangat cair. Dan itulah keuntungan dari host journal itu. Apalagi dengan kita memiliki kemampuan desain yang bagus ya. Kita punya apa, kemampuan-kemampuan mendesain yang bagus, menselaraskan foto dengan isi tulisan, kemudian menambah nama desain-desain karakteristik-karakteristik seperti chart, diagram, segala macam, untuk menambah pemahaman para pembacanya. Hal itu tentu akan meningkatkan opini publik. Kan tujuan kita adalah mereka memahami apa yang ingin kita lakukan. Ingat, pesan itu disampaikan dengan baik ketika makna itu dimaknai sama, meskipun dengan bahasa yang berbeda. Satu family gathering, satu kumpul-kumpul dengan karyawan. Itu bedanya. Ya, oke. Source journal termasuk dalam kategori publik pribadi, yaitu penerbitannya berada di lingkup internal perusahaan. Ya, tentu ini sangat berbeda dengan komersial pers atau media massa dijual di publik. Ya, jadi peruntukan host journal itu bukan untuk komersialitas, tapi untuk menyampaikan informasi-informasi penting pada publik internal perusahaan agar terciptanya opini publik yang baik sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan ke depannya. Ya. Kemudian, public relations yang membutuhkan media host journal ya perlu melakukan beberapa hal. Kalau perusahaan itu sudah memiliki host journalnya, tinggal dikelola dengan baik. Kalaupun belum, maka public relations itu harus membuat sebuah konsep penerbitan host journal.
kemudian para pengelolanya siapa. Ya, tentu kita harus memilih juga orang-orang yang bisa mengelola host journal itu dengan baik. Saya sarankan kalau memang ingin membuat host journal, gunakanlah orang-orang yang benar-benar fokus di bidang host journal tersebut. Karena itu akan membantu kita dalam membriefing, menciptakan pesan yang nanti akan kita sampaikan. Kemudian kita juga harus mempersiapkan perencanaan kontennya, rubriknya. Kemudian cara mengumpulkan informasi untuk jurnal tersebut gimana ya? Kemudian baru penulisan naskah untuk jurnal tersebut. Dan mengedit, merancang, dan lain sebagainya. Itu adalah konsep sederhana dalam mengelola jurnal. Ya, tentu dalam pengelolaan jurnal, public relations itu tidak perlu uh, turun sendirian, gitu. Tidak perlu turun sendirian, tidak perlu harus bisa semuanya sendiri, ya. Karena dalam kegiatan public relations itu kita kan menjaga hubungan, menciptakan hubungan yang harmonis. Kita hanya perlu bekerja sama dengan beberapa orang yang memiliki kemampuan-kemampuan tersebut untuk membantu kita mengelola jurnal. Tapi alangkah baiknya orang tersebut itu orang-orang yang benar-benar difokuskan hanya untuk mengelola jurnal itu. Meskipun jurnal terbitnya itu tergantung pada keinginan perusahaan, ya. Karena ini kan media internal perusahaan. Ada yang 3 bulan sekali, ada yang 1 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali. Ada yang hanya diterbitkan untuk para pemangku kepentingan atau para investor. 1 bulan sekali. Jadi semua itu hanya tergantung bagaimana apa yang dicapai oleh public relation dari jurnal tersebut. Dan semua perancangannya itu berada di tangannya public relations tersebut. Oke. Mungkin banyak ya yang nanti akan bertanya bahwa kenapa harus public relations yang mengelola host journal? Padahal host journal lebih pada karya jurnalistik, bukan karya public relations itu sendiri. Ya, tujuan dari kita menciptakan host journal itu bukan untuk hanya menyampaikan informasi berupa fakta dan data saja, tapi untuk menciptakan opini publik yang akan memberikan reputasi yang baik serta dukungan yang baik dari publik internal perusahaan. Reputasi yang baik ini akan membuat citra perusahaan di mata publik internalnya itu juga baik. Dengan citra positif yang baik tersebut akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuannya ke depan. Apakah jurnal bisa dikelola selain oleh public relations? Bisa. Tapi jika dikelola oleh public relations, kita punya tujuan yang lain. Bukan hanya menyampaikan data dan fakta saja, tapi kita akan menciptakan opini publik yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di publik internalnya. Sehingga citra positif akan terbentuk dengan sendirinya. Gitu. Ya, ada beberapa bentuk jurnal. Secara umum ya, yaitu ada majalah, ada koran singkat, ada newsletter, ada majalah dinding, ya, dan lain sebagainya. Majalah dinding banyak menggunakan informasi. Majalah dinding juga bagian dari jurnal, newsletter, dan lain sebagainya. Ya, oke. Eh, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan jurnal. Ya, pertama, sebagai seorang public relations, kita harus memikirkan keberlanjutan dari jurnal tersebut. Artinya, kita harus memikirkan sponsor.
dan editor pada host jurnal yang ingin kita buat atau ingin kita kelola. Ini merupakan sebuah media komunikasi yang tentunya di situ harus ada sponsor-sponsor untuk pencetakan, editor, membayar editor, desain, dan lain sebagainya. Nah, inilah kemampuan dari public relation akan dilihat dari bagaimana mereka mengelolanya. Bekerja sama dengan siapa saja mereka. Terus, kuantitinya. Ya, waktu jedanya berapa hari, berapa terbitnya, berapa kali terbit dalam berapa bulan. Itu pun bagian dari hal yang harus diperhatikan. Host jurnal ini harus jadi media yang dinanti-nantikan oleh para publik internal. Kalau terlalu sering nanti mungkin akan bosan. Makanya alangkah lebih baiknya PR itu memperhatikan, oh untuk karyawan penerbitannya sekian bulan sekali, untuk top manajemen sekian bulan sekali, untuk publik pemangku kepentingan itu sekian bulan sekali. Nah, itu akan membuat apa yang kita buat di host jurnal itu dinanti-nantikan. Karena ada di kuantitas waktunya juga kan ada jeda-jeda waktu tertentu. Dan harus memang dinanti-nantikan. Kemudian kebijakan, redaksi. Itu tujuan penerbitan host jurnal. Ya, jadi dalam membuat host jurnal jangan mikir, wah host jurnal aku harus keren, harus kelihatan menarik. Ingat, tujuan dibuatnya host jurnal adalah untuk menyampaikan informasi penting kepada publik internal perusahaan agar pesan yang kita sampaikan dimaknai sama oleh para publik internal perusahaan. Ya, kalau nanti desainnya bagus, menarik, itu merupakan bonus yang harus dicapai oleh public relation. Ya, tapi tujuan utama di pembuatan penerbitan host journal itu juga harus tercapai. Pesan-pesan penting yang ingin disampaikan oleh public relations dengan media komunikasi host journal ini harus disampaikan dengan baik pada para publik internal perusahaan. Gitu. Ya. Kemudian juga eh, mungkin ada beberapa ya kayak judulnya host jurnal harus diperhatikan, terus prosedur percetakannya, bentuk lembar segala macamnya. Itu masalah teknis lah, kalian bisa cari-cari sendiri ya. Kemudian ada stylenya, ukuran halaman, banyak kolom. Itu tergantung pada kebutuhan dari public relations pinginnya kayak gimana. Tidak ada aturan baku. Harus 30 halaman, harus 20 halaman, tidak. Tergantung bagaimana kebutuhan public relations itu sendiri. Yang harus ada justru karakteristik perusahaan dan host journal itu harus ada. Karena host journal bagian dari identitas perusahaan di public internal perusahaan. Jadi tentu harus ada logo perusahaan. Tentu harus ada karakter-karakter perusahaan dari mungkin warna, slogan, budaya perusahaannya, atau lain sebagainya. Oke. Terus mengapa public relation memerlukan media jurnal? Ya, pengelolaan media jurnal dapat digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengelola informasi yang mencerminkan atau untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan perusahaan kepada publik internal perusahaan. Ya, konten-konten yang dibuat dalam rubrik-rubrik host journal diatur berdasarkan kepentingan perusahaan itu sendiri. Host jurnal ini bermaksud untuk menggambarkan dua kepentingan antara manajemen atau perusahaan dan karyawan-karyawannya. Oleh karena itu, ada beberapa persentase yang mungkin bisa dijadikan patokan.
Ya, antara 50% kebutuhan informasinya, atau 60% 40%, atau 70-30, atau 80-20, atau bagaimana, dan terserah pada PR-nya. Yang terpenting adalah PR itu mengerti bahwa media komunikasi host jurnal itu harus digunakan sebaik mungkin untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada publik internal perusahaan, sehingga pesan itu dimaknai sama oleh publik internal perusahaan, sehingga dapat menciptakan reputasi yang baik di publik internal perusahaan. Reputasi yang baik inilah yang akan membentuk citra positif perusahaan. Citra positif perusahaan akan mendukung kinerja perusahaan ke depannya. Karena publik internal yang berpandangan positif pada perusahaannya akan dengan senang hati membantu tujuan dari perusahaan itu agar perusahaan tetap besar, tetap maju, dan tetap ada. Begitu. Ya. Terima kasih telah mengklik video ini. Terima kasih juga telah mendengarkan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semua yang saya sampaikan di sini hanyalah untuk contoh perkuliahan. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.